Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lur-dulur semua? Salam gasdor. Berjumpa lagi dengan Otomotif Dagelan, di mana channel yang membahas dunia otomotif secara satir maupun serius. Dan di depan kita ada Suzuki V-Strom SX 250. Motor dual purpose dari Suzuki. Motor ini diciptakan oleh Suzuki untuk para penggemar-penggemar atau para penghobi touring dan adventure. Lebih tepatnya untuk adventure ringan dan touring-touring melewati berbagai kota dengan berbagai macam karakter aspal maupun karakter jalan yang ada di Indonesia. Nah, kenapa tiba-tiba Suzuki mengeluarkan motor genre dual purpose atau motor touring adventure seperti ini ya? Berpartisipasi dalam kelas motor touring adventure kelas 250 cc. Dan bagaimana detail dan teknologi yang dipakai oleh V-Strom SX 250? Yuk kita lihat lebih detailnya. Kalau kita melihat motor Suzuki V-Strom SX 250 dari tarikan-tarikan bodinya, dari tarikan garis bodi itu menonjolkan bahwasanya motor ini kesannya sporty dan dinamis ya. Karena memang motor ini digunakan untuk dual sport adventure atau lebih gampangnya motor dual purpose lah ya. Kenapa? Motor ini dibekali dengan roda yang berbeda antara belakang dengan depan. Berbeda dengan motor-motor touring adventure yang lainnya. Untuk Suzuki ini menggunakan ban atau velg 17 in di belakang dan 19 in. Jadi velg depan belakang ini berbeda. Kenapa? Untuk memudahkan kita ketika melewati jalan-jalan yang rusak atau jalan-jalan off-road ya. Dan pastinya untuk meningkatkan ground clearance serta untuk mengakomodir travel suspensi yang cukup panjang. Jadi kita lihat dari depan dulu. Pertama untuk bagian desain depan nih, di sini ada moncong bebeknya, kemudian lampunya ini udah full LED light dengan kesannya nih seperti flat ya, seperti motor-motor rally ya. Dan di sini juga disematkan windshield atau dipasangkan windshield yang bentuknya cukup sederhana. Nah, untuk lampu depan ini sudah full LED ya, lampu depan full LED light. Jadi tidak usah takut motor kalian nih lampunya tidak terang atau gimana. Ini untuk low beamnya dan ini untuk high beamnya. Low beamnya ada di atas dan di bawah, dan di tengah-tengah sini adalah untuk high beam. Cerit. Atau lampu piu 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 piu. Dan lampu sennya simple seperti ini dan sudah menggunakan dan belum menggunakan lampu LED, dia masih pakai bolam. Ya untuk apa kenapa masih pakai bolam? Ya salah untuk menekan harga. Motor ini kan cukup murah. Jadi kalau dipakaikan LED nanti naik harga, kalian tidak beli. Untuk windshieldnya dia desainnya simple ya, hanya flat dan ada beberapa tarikan garis di sampingnya. Ya untuk biar enggak monoton sekali, jadi dibuatkan cerit-ceritnya, dibuatkan sedikit desain yang cukup simple. Namun kalau dari depan sih motor ini ala-ala motor rally ya, motor-motor rally Dakar ya. Karena apa? Ya itu depan ada moncongnya, kemudian di sini juga lampunya cukup flat. Ibaratnya ini seperti nomor start lah ya. Kemudian untuk tarikan garis bodi atau shape-shape yang ada di bodi samping ini juga dia tegas, tarikannya tegas, kemudian ya cukup runcing, dan di samping sini cukup flat. Namun kalau kita lihat seolah-olah nih dari samping seperti motor-motor trail ya. Kalau dari samping ini garis tarikannya ini seperti motor-motor trail. Kalau di Suzuki ada Suzuki RM ya, ini mendekati desainnya. Karena memang desain awal atau konsep awal dari motor ini sebenarnya adalah motor-motor dual purpose. Motor ini bisa kalian gunakan untuk adventure ringan ya, atau trabas-trabas ringan. Untuk bagian cockpit atau bagian stang, ya kita lihat dulu dari panel speedometer ya. Ini mirip-mirip dengan Suzuki Satria FUFI sama Suzuki GSX 150 ya. Atau malah mirip sama Suzuki Gixxer 250. Coba sedulur komen
dia mirip mana, Suzuki FU injeksi atau mirip Suzuki Gixxer 250. Dan di sini panel meternya ini cukup lengkap. Ada di sini ada indikator ABS, indikator netral, indikator apa namanya gear position, kemudian ada juga sen kanan, sen kiri, kemudian di sini ada RPM, jam, terus kemudian ini fuel meter, speedometer, trip meter, dan yang harus ada di motor-motor zaman sekarang itu adalah voltmeter. Kenapa? Karena motor-motor zaman sekarang tidak pakai engkol. Kalau baterainya drop ya sudah selesai, kita tidak bisa menghidupkan motor. Dan di sini juga ada tombol adjustment, kemudian tombol untuk memilih trip meter atau mengadjust trip meter. Simple speedometernya, dan di sini untuk windshieldnya ini clear ya, tidak ada warna, dia transparan supaya untuk meningkatkan visibilitas saat kita berjalan. Windshield ini cukup tinggi ya. Kalau kita naik tuh bisa hampir sedada atau hampir seleher. Kalau bagian handlebar, nah ini yang cukup menarik. Ada di sebelah kanan tuh sudah dipasangnya, sudah include handguard yang berbahan plastik. Ini plastiknya keras, kemudian di bagian rem depan sudah pasti harus menggunakan hidrolik. Ini sudah ada engine switch off atau engine cut off, di sini starter. Kemudian di sini memakai kunci kontak. Kunci kontak masih pakai kunci kontak ya, belum keyless ya. Masih kunci kontak, dia belum keyless. Dan untuk stangnya dia high res atau ininya tinggi ya. Kalau bahasa kerennya sih res. Jadi racernya tuh rendah, kemudian stangnya tinggi. Supaya apa? Supaya stangnya tinggi, supaya kita mudah membawa motor ini saat perjalanan jauh maupun melewati jalan-jalan off-road. Dan di sebelah kiri juga ada lampu jauh dekat, kemudian pass beam atau lampu tembak. Biasa sen kiri, sen kanan, ini tombol klakson. Dan untuk V-Strom yang seri ini tuh sudah diinkludkan lampu tembak dari merek Future Ice. Dan spionnya juga desain baru ya. Ini spion desain baru, tidak seperti Thunder 125 atau spion FU. Dia spionnya punya desain sendiri. Ya, spionnya cukup berbeda ya dengan motor-motor Suzuki yang lain. Keren nggak spionnya? Mungkin bisa kalian aplikasikan ke FU atau motor-motor Suzuki yang lain. Keren kan? Untuk tarikan bodi samping atau desain dari bodi samping ini, dia cukup runcing ya seperti motor sport. Namun ini lebih tinggi daripada motor sport biasa karena motor ini bergenre dual purpose atau diciptakan untuk menghadapi dua alam, medan aspal dan non aspal. Untuk V-Strom SX250 dalam paket pembeliannya itu ada juga option untuk menggunakan setbox dan topbox yang bermerek dari SAT. Dan motor ini sudah ready sih untuk menggunakan triple box. Begelnya ini sudah ready untuk dipasangi topbox, dan di samping ini juga sudah bisa kalian pasangi bracket setbox. Jadi motor ini memang bisa kalian gunakan di segala medan. Selain setbox, motor ini juga bisa dipasangi setback dengan bracket yang menyesuaikan untuk V-Strom 250 SX. Dan tidak kalah keren ya, dalam paket pembelian V-Strom 250 ini kalian sudah dapat lampu Future Ice, kemudian dapat crash bar ya. Ini bahasa gaulnya crash bar sekarang ya. Kalau zaman dulu engine guard, kalau sekarang crash bar. Untuk apa? Untuk melindungi amit-amit kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini buatan dari Gorilla Rex ya, dan bekerja sama dengan Suzuki. Jadi ini adalah produk OEM untuk Suzuki V-Strom 250 SX. Keren kan lur? Standarnya aja keren, apalagi kalau ditambah aksesoris seperti ini. Jadi makin siap untuk kalian bawa touring keliling Indonesia. Untuk bagian belakang, dengan tarikan bodi yang tegas tadi dan runcing ke atas, jadi membuat motor ini tampilannya semakin nungging dan semakin tinggi. Dan lampu sen belakang desainnya cukup simpel, masih pakai bohlam. Lampu belakang runcing seperti motor sport GSX, dan ini sudah LED light. Belakangnya simpel,
ya cukuplah untuk melindungi cipratan-cipratan lumpur dan ya debu-debu jalanan yang akan naik ke. Kemudian kita bahas dulu tentang di sektor suspensi depan. Nah, suspensi depannya ini terlihat cukup panjang dengan model asnya itu offset ya, offset ke depan seperti motor-motor bebek dan motor-motor trail-trail yang biasa digunakan untuk adventure. Dan diameter tabungnya ini cukup besar dengan diameter as 41 mm dan panjang travel suspensinya ini sekitar 120 mm atau sekitar 12 cm. Namun shocknya kalau dari jauh memang terlihat panjang, ya memang untuk meningkatkan ground clearance makanya dipakai shock yang cukup panjang. Namun tidak sepanjang motor trail karena ini memang motor touring adventure dual purpose. Ya, sehingga motor ini masih nyaman digunakan di aspal dan juga kita bisa pakai di medan-medan off-road atau jalan-jalan makadam. Kemudian untuk ban depan itu sudah menggunakan alur atau ban yang bergerigi atau ban bermotif dual purpose ya. Dan ini groove-nya cukup dalam, tidak seperti ban-ban aspal biasa. Jadi ban ini bisa membawa Suzuki V-Strom 250 SX ke jalan-jalan yang cukup rusak atau jalan-jalan rusak yang ada di Indonesia atau jalan-jalan off-road. Dan masih nyaman juga digunakan untuk di aspal atau di jalanan perkotaan. Selain perkotaan juga cukup enak digunakan dalam melakukan touring luar kota. Ya karena memang motor ini diciptakan untuk long trip, perjalanan jauh, dan jalan-jalan yang jelek atau jalan-jalan yang makadam. Dan depan menggunakan velg yang berukuran 19 in dan digunakan ban 100/90 ring 19. Cukuplah untuk melibat jalanan-jalanan rusak di Indonesia dan masih enak digunakan di dalam perkotaan. Kalau motor trail yang beneran atau motor dual purpose yang lebih digunakan untuk trapes-trapes itu pakainya depan 21. Dan namun kalau ingin nyaman kenapa dia memakai 19? Ya karena itu motor Suzuki ingin membuat motor ini masih nyaman di jalan aspal dan masih juga bisa digunakan di jalan jelek atau jalan-jalan off-road. Off-roadnya off-road ringan ya, jangan sampai terabas kalian naik-naik ke dalam hutan. Ini cukup kalian gunakan ke pedesaan-pedesaan atau jalan-jalan yang tidak ada aspalnya. Ini masih bisa kalian gunakan. Atau jalan-jalan setapak di pinggir sawah, kita rating pakai ini juga. Sistem pengereman depan, dia menggunakan kaliper dari Baibre. Ini kalau tidak salah merek-merek India ya. Namun performanya cukup oke. Dan piringan cakram ini menggunakan yang ukuran besar sekitar 300 mm. Dan di sini ada sensor ABS ya, karena motor ini memang sudah menggunakan ABS. Dan di sini digunakan ada plat untuk sensor ABS karena motor ini memang sudah menggunakan teknologi ABS pada pengereman. Jadi kalian tidak usah ragu untuk performa pengereman dari V-Strom SX250 karena remnya pasti set dan tidak bakal mengunci ya. Jadi kalau kita lewat jalan-jalan licin itu tidak bahaya. Di belakang ini menggunakan ban 140/70 ring 17. Nah, kenapa dibuat berbeda antara depan dan belakang? Karena memang motor ini desainnya itu untuk menguatkan bahwasanya motor ini adalah motor dual purpose yang bisa kalian gunakan off-road maupun on-road. Dan ban belakang ini groove-nya cukup tebal ya, alurnya sangat tebal. Adalah mungkin sekitar 2 cm. Ini detailnya ini cukup tebal sekali ya, sedulur. Jadi kalau kalian naik motor ini tidak usah takut mau lewati jalan apa aja, bisa kalian libas. Asal jangan masuk ke dalam hutan rimba ya, tidak bisa kalian gunakan motor ini. Dan pengereman belakang sudah cakram. Karena apa? Kenapa belakang memakai cakram tidak tromol? Karena motor ini sudah menerapkan teknologi ABS. Dan kalipernya menggunakan single piston. Piringannya juga cukup tebal dan cukup lebar. Dan di sini ada sensor ABS. Kalipernya single piston dari Baibre. Gimana sedulur? Akan mesin 250 cc dengan berteknologi SOHC. 250 SOHC, wis. Jangan pikir kalian motor ini tenaganya underdog ya, tidak. Motor ini tenaganya cukup besar juga. Sekitar sekian tenaganya dan torsinya. Untuk sektor mesin kalian mungkin agak bingung ya ketika melihat di bagian depan sini. Radiatornya kok kecil sekali. Nah,
Itu bukan radiator, itu adalah oil cooler. Ini tidak menggunakan water cooling. Dia cukup. Namun kalian tidak perlu khawatir dengan CC 250 nanti takut overheat, tidak. Karena motor ini sudah menggunakan teknologi SOCS, Suzuki Oil Cooling System. Nah, bagaimana sih sistem pendinginan dari mesin Vistrom 250 SX? Padahal bloknya ini tidak ada sirip-sirip pendinginnya. Nah, sebenarnya ini adalah teknologi spesial dari Suzuki. Seperti apa? Nah, jadi oli ini masuk ke dalam blok. Di dalam blok ini ada water jacket, seperti motor-motor yang berpendingin air. Di sini ada water jacket. Oli masuk ke dalam sini juga dan nanti didinginkan di bagian oil cooler. Setelah dingin dimasukkan lagi ke mesin. Jadi untuk pendinginan blok dari pendinginan mesin ini dia sebenarnya sama seperti water cooling, cuma bedanya di dalam water jacketnya itu isinya oli. Ya bisa kita bilang saja berarti oli jacket ya, oil jacket. Nah, ini salah satu inovasi dari Suzuki supaya apa? Supaya mesin motor ini lebih ringkas dan tidak banyak trouble. Ya kalau water cooling itu biasanya ada trouble bocor atau bermasalah pada airnya. Nah, Suzuki menghindari hal-hal itu dengan membuat SOCS, Suzuki Oil Cooling System, yang cukup simpel dan bisa mendinginkan mesin atau mendinginkan panas hasil dari pembakaran engine. Dan kita lihat dari samping nih, blok mesinnya ini cukup besar ya. Kalau sekilas sih mirip-mirip Satria FU ya, namun ini bukan. Ini mesinnya sama dengan Suzuki Gixxer 250 cc. Dan untuk suspensi belakang dia sudah menggunakan monoshock. Monoshocknya langsung ya, dia nempel ke swing arm tanpa link. Jadi lebih simpel dan tidak banyak perawatan nantinya. Ya memang karena motor Suzuki Vistrom 250 ini salah satu motor salah satu motor dual purpose tersimpel. Namun performanya cukup mantap dan desain bodinya juga oke kan, sedulur? Menurut sedulur semua gimana bodywork dari Suzuki Vistrom SX250 dan bagaimana tampilan secara keseluruhan dari Vistrom 250? Tulis di kolom komentar ya sedulur. Ada slot chargernya, dengan colokan USB-A kalian jadi tinggal colok saja kabel cas ke sini. Jadi kalian bisa mengecas gadget-gadget kalian. Nah kalau touring bawa gadget apa sih ya? Pastinya biasanya bawa HP sebagai map, atau kalau para sultan-sultan tuh bisa menggunakan GPS di sini. Dan powernya langsung dicolok ke USB outlet ini. Besarannya 2 ampere, colokannya USB-A atau USB yang masih besar itu loh. USB yang masih besar, belum USB Type-C. Suzuki V-Strom ini motor dengan harga motor 250 cc dual purpose, harga terjangkau dan ready to touring. Sudah dipasangi triple box dan sudah dipasangi crash bar serta lampu tambahan. Jadi kalau mau touring sudah tinggal beli motor, beli bensin, langsung kita gas.